من على غرة أتته رياح الزمان فعز أتته رياح الزمان فعز. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi SMKI. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah kepada kita semua. Bertemu kembali dengan kita di acara Serba-Serbi SMK Islamiyah. Di pagi yang cerah ini, kita kedatangan tamu istimewa yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Beliau Ustadz Sugeng Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Baik sahabat SMKI, dimanapun Anda berada, sudah hampir 10 bulan kita melaksanakan belajar jarak jauh atau bertolabul ilmi. Bagaimana adab kita ketika melaksanakan belajar jarak jauh atau bertolabul ilmi? Kita akan mengupas tuntas adab belajar jarak jauh kepada beliau Ustadz Sugeng Haryadi. Waktu tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Islamiyah dan saudara-saudariku pemirsa channel Serba-Serbi SMKI yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga ibadah yang sangat agung, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Walaupun kegiatan kita di dalam menuntut ilmu sampai pada kesempatan kali ini masih dilaksanakan dengan moda daring atau secara online, jarak jauh, dan masih terhalang untuk bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Akan tetapi mudah-mudahan dengan cara seperti ini tetap bisa memberikan faedah dan manfaat kepada kita semuanya. Sebagaimana perkataan dalam kaidah ilmu usul fikih, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa-apa yang tidak bisa didapatkan dan diperoleh secara sempurna, maksimal semuanya, maka bukan berarti harus atau boleh ditinggalkan semuanya. Dan jazakumullahu khairan, masya Allah, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada anak-anak SMK Islamiyah yang sangat kreatif ini, dibimbing oleh Bapak Misbahul Munir dan Bapak Aziz ini, ya, dengan kreativitasnya membuat satu channel atau studio mini untuk bisa mensiarkan ilmu, ya, dan tausiah. Oke, anak-anakku sekalian, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ananda moderator, bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk memberikan tausiah tentang adab-adab di dalam thalabul ilmi, adab-adab di dalam menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa toh yang disebut dengan adab itu? Adab
adalah aturan. Sebagaimana kalau kamu berlalu lintas, maka di sana ada aturan-aturan yang harus kamu patuhi ketika engkau menginginkan untuk bisa selamat di dalam perjalananmu. Ya, ketika lampu merah ya berhenti, hijau berjalan. Ya, atau ketika ada rambu-rambu jalan berbelok ya berbelok, dan seterusnya. Maka demikian juga ketika kita menuntut ilmu. Di sana ada aturan-aturan yang harus kita jaga kalau kita menginginkan aktivitas menuntut ilmu kita itu membuahkan hasil seperti yang kita tujukan di dalamnya. Ini harus kita jaga. Kemudian apa toh ilmu itu? Ilmu itu adalah satu kata yang berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang artinya adalah pengetahuan terhadap sesuatu secara hakikatnya. Ini sebagaimana kalau kamu mengetahui api itu sifatnya panas dan membakar, sebagaimana kamu mengetahui air itu memiliki sifat dingin, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, itu adalah ilmu. Ya, dan lawan daripada ilmu itu adalah al-jahlu, yang artinya kebodohan. Ya, itu. Dan orang yang berilmu disebut apa? Disebut alim. Orang yang berilmu disebut alim. Sedangkan orang yang dia belum berilmu atau tidak berilmu disebut dengan jahil. Nah, ini tentunya kita nggak suka kalau disebut dengan orang jahil. Kita ingin ya kita itu mengetahui. Nah, itulah ilmu anak-anakku sekalian. Dan ilmu ini merupakan ibadah yang agung, ya. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik." Ketahuilah, ini perintah Allah. Ilmuilah, belajarlah bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah, wastaghfir lidzambik, dan mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Ini. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Masya Allah, ya anak-anakku sekalian, ternyata Islam itu adalah betul-betul agama yang sempurna, sehingga menjadikan aktivitas thalabul ilmi itu menjadi satu ibadah yang agung. Maka sudah barang tentu kita sebagai anak-anak muslim, ya, menjalankan perintah Allah ini dengan kita berusaha sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, ya, berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil sesuai yang kita jadikan tujuan di dalamnya. Dan ini akan bisa terwujud manakala kita menjaga adab-adabnya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, anak-anakku sekalian dan saudara-saudariku pemirsa channel SMK Islamiyah, kita akan sampaikan 5 adab di dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah mengikhlaskan di dalam menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ridhonya dan berkeinginan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga dari orang lain. Maka ini yang pertama. Walaupun pembelajaran kita laksanakan secara jarak jauh, tetap adab ini harus kita jaga. Apalagi nanti kalau sudah tatap muka. Ini yaitu mengikhlaskan, ya, mengikhlaskan di dalam menuntut ilmu itu hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah satu ibadah yang Allah perintahkan, dan ibadah itu akan diterima oleh Allah dan akan membuahkan bagi pelakunya pahala yang besar
manakala dia laksanakan dengan dua syarat, ya kan? Apa yang pertama? Ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka ikhlas ini menjadi syarat yang utama untuk ibadah kita. Salah satunya adalah aktivitas menuntut ilmu kita itu untuk bisa diterima oleh Allah dan berhasil. Anak-anakku, ya, Pak Sugeng ini juga guru di sini. Sering Pak Sugeng ini mendapati anak-anak itu ketika di dalam kelas, ya, mendapatkan pelajaran ngantuk. Nah ini, atau rame sendiri, tidak memperhatikan. Atau juga ada, nah ini sudah guyu-guyu ini yang merasa ini, ya. Atau bahkan juga ada yang diam memperhatikan, nah, tapi ketika ditanya tidak paham. Bisa jadi karena dia masih belum betul niatnya. Maka niat ini harus diluruskan dan dibenarkan di awal sebelum berangkat ke sekolah. Maka dia harus berniat, ya Allah, ya pada pagi hari ini ya saya berangkat menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu karena mengharap ridhomu ya Allah, untuk menghilangkan kebodohan dari diriku. Harus seperti itu. Maka kalau sudah seperti ini niatnya betul, insya Allah ketika dia di dalam kelas, ya, melaksanakan aktivitas pembelajaran akan bisa fokus dan sungguh-sungguh sehingga bisa mendapatkan ilmu. Maka ini, ya, yang pertama, adab dalam menuntut ilmu yang harus kita jaga adalah apa? Mengikhlaskan di dalam menuntut ilmu karena mengharap wajah Allah. Kemudian yang kedua, adab di dalam menuntut ilmu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meminta kepada Allah untuk diberikan tambahan ilmu dan kefahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah tambahan ilmu kepadaku dan berikanlah kefahaman. Kenapa anak-anakku sekalian kok kita harus berdoa? Karena sungguh ilmu yang kita dapatkan itu bukan semata-mata dari hasil usaha kita, dari jerih payah kita, tapi sungguh ilmu yang akan kita dapatkan atau yang sudah kita dapatkan itu karena karunia dari Allah, rahmat dari Allah, pemberian dari Allah. Maka kita tidak boleh meninggalkan berdoa kepada Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan Rasulnya untuk berdakwah, ini ya penghulunya para guru yaitu Rasulullah, diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Apa kata Allah? Wa ma 'alaika illal balagh. Wahai Rasul, tidaklah kewajiban atasmu hanyalah menyampaikan. Ya, hanyalah menyampaikan. Adapun untuk kefahaman, apakah orang yang kamu dakwahi, yang kamu ajar itu bisa memahami ilmu, bisa menerima dakwahmu, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti juga kita anak-anakku sekalian, ketika kalian belajar, kita belajar, maka kita bisa faham, kita bisa bertambah ilmu kita, itu karena karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tinggalkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ilmu kepadanya. Ini ya, itu yang kedua. Kemudian adab yang ketiga yang harus kita jaga di dalam menuntut ilmu, yaitu kita bersungguh-sungguh, berijtihad, kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, ya. Setelah kita ikhlas, kemudian kita berdoa, kemudian kita berusaha keras, berusaha sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan ilmu, ya, ya dengan kita giat belajar, ya, kita bersabar, ya, dari jam 7 ya, sampai jam 2 siang duduk memperhatikan, mendengarkan keterangan guru, mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugas kita yang diberikan oleh guru. Maka itu bentuk kesungguhan, bentuk ijtihad yang harus kita jaga. Kenapa anak-anakku sekalian? Karena ilmu itu hanya bisa didapat dengan kesungguh-sungguhan.
Dan ilmu tidak mungkin kita dapatkan dengan kita bermalas-malas. Ya, tidak bisa. Ilmu didapatkan dengan bermalas-malas tidak bisa. Datang ke sekolah sampai kelas tidur, diajar gurunya tidur, pengen pinter dari mana? Tidak bisa. Ya harus bersungguh-sungguh. Sebagaimana perkataan ulama, gimana? Al-ilmu bit-ta'allum kama anal hilma bit-tahallum. Apa artinya? Ilmu itu hanya bisa didapat bit-ta'allum, dengan belajar sungguh-sungguh. Sebab dengan belajar sungguh-sungguh. Sebagaimana ilmu, sebagaimana kalau kamu ingin bermimpi, ya harus tidur. Tidak ada ya orang ngobrol-ngobrol dengan temannya tiba-tiba ngomong, wah saya bermimpi. Tidak mungkin ya, karena namanya orang bermimpi itu ya ketika dia tidur. Begitu juga kalau kamu ingin mendapatkan ilmu, ya harus dengan belajar sungguh-sungguh, walaupun dengan moda daring ya, dari rumah, tidak diawasi secara langsung oleh guru, harus tetap menjaga kejujuran, karena niat kita dari awal adalah untuk mendapatkan ilmu. Kesungguh-sungguhan tidak boleh untuk kita tinggalkan. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat ya, adab di dalam menuntut ilmu yang harus kita jaga adalah menghormati guru. Ini siapa tahu guru itu? Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita, orang yang mentransfer ilmu kepada kita. Itu adalah guru, walaupun mungkin usianya itu sebaya dengan kita. Mas Aziz ini tidak jauh nih dari kalian ini, usianya di atasmu sedikit, bukan berarti terus kita tidak menghormatinya. Tetap itu guru kita ya, guru kalian, dan kalian harus menghormatinya. Ta'zim ya, memuliakan guru. Ini adalah satu adab yang harus dijaga setiap penuntut ilmu. Dengan cara bagaimana kita menghormati guru? Masya Allah ya, kita menghormati guru itu ya, dengan unggah-ungguh kita, cara kita berbicara kepadanya ya, cara kita berbuat kepadanya, bertingkah laku di hadapannya, ini harus kita jaga. Masya Allah, kalau kita ya menengok ke belakang para penuntut ilmu zaman dulu, para ulama, mereka sangat memuliakan guru, anak-anakku sekalian. Bahkan ada seorang penuntut ilmu itu yang untuk mendapatkan ilmu dalam rangka takzim kepada gurunya, dia rela membawakan sendal gurunya ketika gurunya itu lagi berwudu. Masya Allah, membawakan sendal, dibawa ke sana kemari, ya kan? Kemudian disiapkan di hadapan gurunya, rela. Kenapa? Ini dalam rangka ikram, ta'zim, memuliakan guru. Ya. Ini menjaga majelisnya, yaitu tempat duduk gurunya. Dari apa? Dari kotoran, ya, dari rusak, dari sesuatu yang membahayakan. Disiapkan anak-anakku sekalian. Ya, jangan sampai ketika kita sebagai siswa di kelas, ya kan, melihat tempat duduk gurunya, meja gurunya kotor, kita biarkan. Ya, atau tadinya sudah bersih malah kita acak-acak, Masya Allah. Ya, tidak boleh seperti itu. Itu namanya ya tidak menghormati guru. Ya, karena guru harus kita hormati, anak-anakku sekalian. Kenapa? Karena guru itu adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Guru itu adalah orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus menghormati guru. Ya, kita harus menghormati guru. Walaupun pembelajaran dilaksanakan dengan moda daring, kita tidak langsung berhadapan dengan guru kita, ya, hanya lewat HP saja, bukan berarti kita tidak wajib untuk menghormati guru kita. Kita tetap harus menghormatinya dengan menjaga ya cara kita, misalkan bersosial media dengan guru kita, menyampaikan pesan-pesan.
Ya, ketika misalkan guru terlambat di dalam memberikan tugas, kita bertanyanya harus dengan cara yang baik. Ya, tidak boleh kita walaupun cuma dengan tulisan, ya kan, menyampaikan dengan sesuatu yang tidak pantas. Misalkan Pak gurune jik ngorok, nah seperti itu tidak pantas. Ini Pak gurune lagi males gitu. Nah seperti itu juga tidak pantas untuk diucapkan, apalagi sampai berkata yang kotor kepada guru. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu kalau kita tidak memuliakan guru yang mengajarkan ilmu kepada kita? Ingat anak-anakku sekalian sabda Rasulullah. Ingat anak-anakku sekalian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, al ulama'u warasatul anbiya, an-nabiyyu qad mata wa huwa la yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama yuwarrisul ilma. Al ulama'u warasatul anbiya. Para nabi itu telah meninggal dunia, dan nabi ketika meninggal dunia mereka tidak mewariskan kepada umatnya itu dinar, uang, dan juga dirham. Ya, dirham tidak. Tapi apa warisan para nabi? Innama yuwarrisul ilma. Nabi itu mewariskan ilmu. Wal ulama'u warasatul anbiya. Dan para ulama, ya, para penyampai ilmu, para penyampai kebaikan, kebenaran, yaitu para guru, mereka itu adalah pewaris para nabi. Pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan para nabi, menyampaikan kebaikan. Masya Allah. Jadi kita sangat pantas dan sangat layak dan sudah menjadi keharusan untuk setiap penuntut ilmu menghormati guru-gurunya. Ini anakku sekalian, harus kita jaga. Ya, di kelas, ketika kita di dalam pembelajaran bersama guru, menghormatinya. Ya, kemudian ketika berjumpa di jalan, menghormatinya dengan mengucap salam, menyapa. Maka ini akan menunjukkan takzim kita kepada guru dan akan lebih menambah keberkahan ilmu yang kita terima dari guru kita. Itu ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, anak-anakku sekalian, adab yang harus kita jaga di dalam thalabul ilmi adalah menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Ingat anak-anakku sekalian, ilmu itu adalah al-huda. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah petunjuk. Wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan pernah memberikan penerangan kepada orang yang banyak bermaksiat. Karena pada hakikatnya orang yang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan itu menimbulkan titik hitam di dalam hatinya. Ketika dia banyak bermaksiat, berarti di dalam hatinya itu banyak titik-titik hitam yang gelap, yang akhirnya menghalangi cahaya ilmu itu untuk bisa masuk ke dalam hatinya. Sehingga akibatnya dia akan susah di dalam memahami pelajaran, menghafal yang enggak hafal, praktek bola bali salah. Itu bisa jadi karena hatinya penuh dengan noda-noda hitam karena dosa kemaksiatan, sehingga menghalangi ilmu yang merupakan cahaya untuk bisa masuk ke dalam hatinya. Maka kita harus meninggalkan kemaksiatan. Maka kita harus meninggalkan dosa-dosa ini. Apa tuh kemaksiatan itu? Kemaksiatan itu ketika seseorang meninggalkan ketaatan kepada Allah. Apa yang menjadi perintah Allah, dia tinggalkan. Apa yang menjadi larangan Allah, malah dia kerjakan. Ini akan menimbulkan dosa. Ini adalah kemaksiatan. Maka sudah seyogyanya sebagai penuntut ilmu kita mentaati Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Salat adalah perintah Allah. Seorang penuntut ilmu harus menjaga salat yang 5 waktu. Tidak boleh dia tinggalkan. Karena kalau dia tinggalkan dia berdosa. Ya, berkata yang baik, insya Allah ya. Berkata yang baik ini juga perintah Allah. Ya. Sebagaimana
Firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang baik. Perintah Allah. Rasulullah juga pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau enggak bisa, falyasmut, maka diam. Ini ya, jadi termasuk perintah Allah adalah berkata yang baik. Sebagai seorang thalabul ilmi, nah, kita harus berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Bicara kita adalah bicara yang bermanfaat, bicara yang baik. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Ini. Dan apa larangan Allah? Banyak sekali harus kita tinggalkan. Ya, apa larangan Allah? Misalkan berjudi. Ya, tidak boleh kita penuntut ilmu kok ikut-ikutan judi online. Nah, apa itu judi online itu? Apa itu? Poker. Nah, itu tidak boleh kita ikut-ikutan seperti itu. Na'udzubillah, ya na'udzubillah. Apalagi minum khamr. Na'udzubillah, minum-minuman keras. Ya, anak berseragam pakai kaos SMK Islamiyah, ya apa? Nyekel gendul, nyekel botol. Nah, kalau botol yang dipegang anak SMK Islamiyah botol Sprite itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai pegang botol sing gambare topi agak kenceng, ya topi miring, wah ini bahaya. Naudzubillah. Ya itu termasuk yang dilarang Allah, akan menghalangi ilmu untuk bisa masuk ke hati kalian. Ini harus ditinggalkan dengan alasan apapun. Wah ini kan minuman kejantanan, Pak. Tidak boleh. Wah itu zukhruf dari setan, itu dihias-hiasi biar keburukan itu tampak baik. Nah ini ya harus kita tinggalkan kemaksiatan kepada Allah. Karena ini termasuk adab di dalam menuntut ilmu yang harus kita jaga. Mungkin 5 ini saja anak sekalian, sebenarnya banyak sekali, tapi karena waktunya yang membatasi kita, maka kita cukupkan 5 ini saja untuk yang bisa kita sampaikan di kesempatan tausiah pagi hari ini, dan mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan lagi. Dan insya Allah ya kita semua berdoa mudah-mudahan karya anak SMK yang sangat bagus ini perlu untuk diapresiasi, ya bisa terus berlanjut dan didukung oleh semua pihak. Mungkin ini yang Pak Sugeng sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat bersungguh-sungguh adalah salah satu syarat adab dalam belajar. Mustahil ilmu yang kita dapat menjadi berkah kalau kita melalaikan adab-adab dalam belajar. Syukron katsiron Ustadz atas bimbingannya. Afwan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik. Demikian sahabat SMKI, acara serba-serbi hari ini. Kita bisa berjumpa di lain waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الشعر بين الورى مرتكز يدل به من حدا وارتجز أيا سامعا ما يقال له ألا إن شر المعاش عوز وشر مصاب الفؤاد غدا عميق المقام شديد